Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program Perkuliahan Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Perubahan dengan topik pengembangan organisasi. Terdapat sejumlah teoretikus dan praktisi utama yang telah mengkontribusikan model serta teknik untuk mengembangkan organisasi. Pengembangan organisasi juga memiliki konsep setara dengan gerakan human relation. Yang salah satu tokoh utama gerakan human relation, Douglas McGregor, juga memainkan peran penting pada tahap-tahap awal pengembangan organisasi. Namun demikian, para pakar sepakat bahwa gerakan pengembangan organisasi berkembang dari karya rintisan Kurt Lewis di bidang ilmu keperilakuan, behavioral science, dan teorinya tentang research action dan perubahan terencana. Marilah kita kemudian membahas mengenai apa itu perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah perubahan yang terencana atau planned change. Perubahan organisasi didefinisikan sebagai upaya pimpinan yang terencana dalam meningkatkan efektivitas organisasi dengan menggunakan cara intervensi oleh pihak ketiga yang didasarkan pada pendekatan perilaku manusia. Sifat dasar dari pengembangan organisasi. Yang pertama, PO merupakan satu strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional. Perubahan yang dimaksud harus mempunyai sasaran yang jelas dan didasarkan pada suatu diagnosis yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Pengertian yang kedua, PO pengembangan organisasi harus berupa kolaborasi antara berbagai pihak yang akan mengalami dampak perubahan yang akan terjadi. Keterlibatan dan partisipasi para anggota organisasi harus mendapat perhatian. Program pengembangan organisasi menekankan cara-cara baru yang diperlukan guna meningkatkan kinerja seluruh anggota organisasi. Yang keempat, pengembangan organisasi mengandung nilai-nilai humanistik dalam artian bahwa dalam meningkatkan efektivitas organisasi, potensi manusia harus menjadi bagian yang penting. Yang kelima, pengertian yang kelima mengatakan bahwa pengembangan organisasi menggunakan pendekatan kesisteman, yang berarti selalu memperhitungkan pentingnya interrelasi, interaksi, dan interdependensi. Pengertian yang keenam, pengembangan organisasi menggunakan pendekatan ilmiah untuk mencapai efektivitas organisasi. Ada beberapa asumsi dalam menerapkan pengembangan organisasi. Asumsi yang pertama bahwa manusia sebagai individu. Dua asumsi penting yang mendasari pengembangan organisasi adalah bahwa manusia memiliki hasrat berkembang dan kebanyakan orang tidak hanya berpotensi, namun juga mau berkontribusi sebanyak mungkin pada organisasi. Pengembangan organisasi atau PO bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor dalam organisasi yang menghambat perkembangan dan menghalangi orang untuk berkontribusi demi tercapainya sasaran organisasi. Asumsi yang kedua, bahwa manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok. Organisasi yang menerapkan pengembangan organisasi harus berasumsi bahwa setiap orang dapat diterima dan diakui perannya oleh kelompok kerjanya. Dalam organisasi perlu ditumbuhkan keterbukaan agar para anggotanya dapat dengan leluasa mengungkapkan perasaannya dan pikirannya. Dalam keterbukaan, orang akan mendapatkan kepuasan kerja yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian kelompok kerja kinerja akan lebih efektif. Asumsi yang ketiga mengatakan bahwa manusia sebagai wadah organisasi. Hubungan antar kelompok-kelompok dalam organisasi menentukan efektivitas masing-masing kelompok tersebut. Misalnya, bila komunikasi antar kelompok hanya terjadi pada tingkat manajernya,
koordinasi dan kerjasama akan kurang efektif daripada bila segenap anggota kelompok terlibat dalam interaksi. Berikut akan kami jelaskan mengenai strategi pengembangan organisasi. Strategi yang pertama adalah sensitivity training atau latihan kepekaan. Merupakan teknik pengembangan organisasi yang pertama kali diperkenalkan dan yang paling dahulu kerap digunakan. Teknik ini sering disebut juga sebagai T-group. Dalam kelompok T, singkatan dari training, masing-masing kelompok terdiri atas 6-10 peserta. Pemimpin kelompok yang terlatih membimbing peserta meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain, serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Strategi yang kedua yaitu KISI pengembangan organisasi atau Organization Development Grid. Pendekatan grid ini pada pengembangan organisasi didasarkan pada konsep managerial grid yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan Jane Moten. Konsep ini mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka yang kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang ideal yang berorientasi maksimum pada aspek manusia maupun aspek produksi. Strategi yang ketiga adalah survei umpan balik atau survei feedback. Tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpan balikkan kepada setiap peserta, termasuk pada para penyelia dan manajer yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah atau lokakarya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan konstruktif. Yang keempat adalah konsultasi proses. Konsultasi proses melibatkan pengarahan dan bimbingan konsultan dalam hal membantu para anggota organisasi dalam mempersepsi, memahami, dan bertindak pada kejadian-kejadian proses yang berlangsung dalam lingkungan kerja. Strategi yang kelima adalah pembangunan tim atau team building. Team building adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya bersifat matriks. Yang keenam adalah transactional analysis. TA atau transactional analysis lebih berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. Transactional analysis mengajarkan cara menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab, serta cara menjawab yang wajar dan menyenangkan. TA dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk dan menyesatkan. Strategi yang ketujuh adalah intergroup activities. Fokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Ketergantungan antar kelompok yang menentukan kesatuan organisasi menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Intergroup activities dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan tersebut. Strategi yang berikutnya adalah third party pitch making. Dalam menerapkan teknik ini, konsultan pengembangan organisasi berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa, serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. Teknik yang berikutnya adalah program-program kualitas hidup kerja, quality of work life. Program ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan organisasi guna memperbaiki kondisi-kondisi yang mempengaruhi pengalaman para pekerja dalam organisasi. Banyak program-program seperti ini memusatkan perhatian kepada keamanan dan kesehatan pekerja,
partisipasi dalam hal mengambil keputusan-keputusan, peluang untuk mengembangkan bakat-bakat dan keterampilan-keterampilan, pekerjaan yang lebih bermakna, pengendalian atas waktu kerja dan tempat kerja, perlindungan terhadap perlakuan yang semena-mena, dan peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Berikutnya akan kami jelaskan mengenai tahap-tahap penerapan dari pengembangan organisasi. Yang pertama adalah tahap pengamatan sistem. Tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi. Termasuk di dalamnya adalah elemen-elemen seperti struktur, manusia, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Yang kedua adalah tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Tahap yang berikutnya adalah tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Dan tahapan yang keempat adalah tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf manajemen dan para penyelia. Tahap penerapan pengembangan organisasi. Setelah dipahami akan strategi yang dapat dipakai, maka ada beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam penerapan pengembangan organisasi. Dalam menerapkan pengembangan organisasi, maka organisasi memerlukan konsultan yang ahli dalam bidang perilaku dan pengembangan organisasi tersebut. Konsultan tersebut bersifat sebagai agen pembaruan atau agen of change, dan fungsi utamanya adalah membantu warga organisasi menghadapi perubahan melalui teknik-teknik pengembangan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Agen perubahan merupakan orang-orang, baik konsultan maupun manajer, yang mempunyai perspektif baru, yang mampu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi di dalam perubahan atau pengembangan organisasi. Ataupun orang-orang yang membawa gagasan-gagasan baru dan atau solusi yang membantu anggota organisasi. Proses penerapan pengembangan organisasi dilakukan dalam 4 tahap. Tahap yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya, seperti struktur, manusia, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Data utama yang diperlukan adalah fungsi utama tiap unit organisasi. Yang kedua, data adalah peran masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, apa dan bagaimana peran mereka. Yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan dalam masing-masing unit. Data yang berikutnya adalah kekuatan dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku antar kelompok dan antar individu dalam organisasi. Tahap yang kedua adalah tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Ada beberapa kriteria yang umum digunakan dalam mengevaluasi kualitas elemen-elemen tersebut. Di antaranya adalah kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan mengarahkan kegiatan dan tenaga dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah kemampuan tanggung jawab, kesesuaian antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah identitas, kejelasan misi dan peran masing-masing unit. Berikutnya komunikasi,
perlunya kelancaran arus data dan informasi antar unit dalam organisasi. Perlunya integrasi, hubungan baik dan efektif antar pribadi dan antar kelompok, terutama dalam mengatasi konflik dan krisis. Pertumbuhan iklim yang sehat dan positif yang mengutamakan eksperimen dan pembaruan serta yang selalu menganggap pengembangan sebagai sasaran utama. Tahapan yang ketiga adalah tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Mengingat bahwa setiap perubahan yang diperkenalkan akan mempengaruhi seluruh sistem dalam organisasi, bahkan mungkin akan mengubah sistem distribusi wewenang dan struktur organisasi, maka rancangan strategi pembaruan harus didiskusikan secara matang dan mendapat dukungan penuh dari pimpinan puncak. Tahapan yang keempat adalah tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf manajemen dan para penyelia. Kegiatan implementasi perubahan meliputi yang pertama perubahan struktur, yang kedua perubahan proses dan prosedur. Implementasi yang ketiga meliputi penjabaran kembali secara jelas tujuan, serta sasaran organisasi. Penjelasan tentang peran dan misi masing-masing unit dan anggota dalam organisasi. Setelah segala sesuatunya berjalan dalam masa yang telah ditentukan, maka selanjutnya perlu diadakan evaluasi atau diagnosis organisasi. Hal ini sangat diperlukan guna mengetahui kelemahan dalam perjalanan organisasi selama ini, sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dan pada akhirnya organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yang menciptakan organisasi modern yang siap dalam menjawab tuntutan zaman dan berkualitas. Terdapat sejumlah langkah dasar yang perlu diterapkan dalam hal menyelenggarakan diagnosis keorganisasian. Yang pertama adalah mengenal dan menafsirkan masalah yang dihadapi dan merasakan kebutuhan akan perubahan. Faktor yang kedua adalah mendeterminasi kesiapan dan kemampuan organisasi yang bersangkutan untuk berubah. Faktor yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber daya manajerial dan angkatan kerja untuk perubahan. Faktor yang terakhir adalah mendeterminasi sebuah strategi perubahan dan sasaran-sasarannya. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.